the move. Go, we got so much to do. Go, God is asking me and you. Come on, Abris. Yeah. Go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Then go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Wow. Yo adik-adik tetap semangat dong ya. Kita mau go buat Tuhan ya kak. Yeah. Yeah. Go. Go. We all can play a part. Go. We better love our heart. Go. No time to wait. It's time to start. Come on. Yeah, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Yeah, go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. Go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. We're gonna go, 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 go. Let's go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. There go make disciples. Go make disciples. Go make disciples. All of nations. I can. Whoa. Aduh. Hai guys. Saya George. Saya sedang live di sini. Kalian tahu kenapa saya begini? Saya nge-live habis dirampok. Saya hilang semuanya. Saya sedang jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada orang pukulin saya. Dia ambil barang-barang saya. Untung saya handphonenya nggak diambil. Jadi saya masih bisa nge-live guys. Kira-kira ada orang nggak di sini buat tolong saya ya? Tolong. Tolong saya, Mbak, tolong saya. Kenapa bro? Saya- Kok berantakan banget ya bro ya? Saya baru kerampokan ini. Bisa nggak bantu saya? Tolong saya. Oh iya oke. Kalau gitu kita foto aja ya. Supaya nanti siapa tahu ada yang bisa bantu kamu. Foto, oke. Kita foto ya. Oke. 1, 2, 3. Cheers! Good. Ya, udah gitu bisa foto. Udah gitu bisa tolong saya. Yaudah. Saya mau kalau gitu live streaming aja. Nanti dulu sebelum live streaming hashtag dulu itu rumah sakit biar bantu saya itu rumah sakitnya. Oh iya benar. Oh iya bentar, saya tadi lupa. Aduh, benar-benar lupa deh. Bentar ya, saya catat dulu ya. Tunggu berapa lama Saya lagi sih? sedang melihat Saya ini tuh udah seorang sakit-sakit di pria sana-sini, masih. sedang sekarat di jalan Masih juga dan hashtag. sangat kasihan sekali. Hashtag saya tidak senang. Hashtag dia akan mati kali kah 1 jam lagi lah ya. Hashtag kotor sekali. Tunggu dulu, tambahin hashtagnya rumah sakit, jangan lupa. Ya boleh lah, hashtag rumah sakit lumayan jadi kan. mereka tahu Aku nanti bisa bantu banyak saya. follower dari rumah sakit. Ya udah, sekarang kamu bisa bantu saya nggak? Kita bikin live streaming aja deh. Live streaming? Iya. Ayo, sini. Bentar, saya dulu. Halo, saya di sini Kim Nation. Hai guys,
sekarang saya dengan seseorang yang bentar rapiin dulu. Sekarang saya dengan seseorang yang my sedang God. sekarat katanya. Saya ya. sudah Coba sekarat, lihat waktu dulu live ya, coba streaming lihat, coba juga. lihat. Hai. Ini ada teman saya tuh, lihat. Ada si Nancy Mac. Terus ada Susi Sunjaya. Nah, Susi Sunjaya, tolong saya. Aduh, gimana ini? Ini Itu ya. semuanya pada nggak mau gimana sih? Untuk bantu dia. Nah, Gimana ini ada yang sedang sekarat katanya. Tolong. Udah ada di jalan, saya ketemu. Nah, terus kamu kira-kira udah ngeliat cahaya terang belum sih? Hah? Udah lihat cahaya terang belum? Atau mungkin nenek kamu dari surga memanggil kamu gitu? Belum, saya belum mati. Saya sekarat, tapi kalau saya ditolong sekarang saya masih bisa selamat gitu loh. Nanti ya. Nah, sampai di sini dulu ya, Kim Nation. Oh my God. Dah semuanya informasinya yang tadi itu ya. Siapa Tolong, tahu ada yang bisa nolongin nih ke hutan nih ya, oke? Bye. Kamu nggak jadi tolong saya? Tuh guys, gimana ini? Saya ditinggalin. Coba kira-kira ada siapa lagi yang mau bantu saya ya? Aduh, siapa yang bisa tolong saya ya? Tolong. Loh, Kamu kenapa? kamu bisa tolong saya? Bisa. Saya tapi kamu kan harus itu kalau tolong saya bisa terkenal kamu. Nggak usah. Tapi kamu harus perkenalkan dulu namanya. Itu Nggak kan lagi live penting. streaming. Itu nggak penting. Saya maunya sekarang kamu dibawa ke rumah sakit supaya tidak parah. Oh gitu ya? Iya, Oh serius? betul. Perlu imbalan nggak? Hah? Apakah itu penting? Iya, tapi kan imbalan itu penting. Buat semua orang di dunia ini biasanya penting. Buat saya tidak. Oh, Pokoknya gitu? saya harus menolong kamu Wah, untuk bawa kamu ke dokter. Kamu baik hati ya. Ya kalau gitu bisa bawa saya ke rumah sakit. Bisa. Oh ya udah. Ayo. Aduh. Pegang ini saya. Iya, baik. Ayo. Saya ikut ke rumah sakit sebelah situ ya. Iya. Guys, saya ke rumah sakit dulu. Bye. Segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang menopangku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi
berkata jangan kamu khawatir akan apapun juga. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan. Melalui firman yang boleh kami dengar. Untuk kami tidak khawatir akan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka hati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik semua bilang amin. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Dina Your Selfie. Kakak yakin kita semua pasti pernah selfie kan? Baik itu selfie sendiri, atau bersama, dan keluarga ataupun teman-teman kita. Nah, ketika kita selfie, kamera akan diarahkan kepada kita, sehingga kita yang akan menjadi pusat perhatian. Dalam hidup ini, kita tidak selalu harus menjadi pusat perhatian loh. Tetapi Tuhan mau kita untuk memperhatikan orang lain dan mendahulukan kepentingan mereka. Dalam seri ini, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain seperti yang Tuhan mau. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Matius 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Kita ulangi sekali lagi dengan tempo yang lebih lambat ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Yes, good job banget adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Begini ceritanya. Pada waktu itu ada seorang ahli Taurat datang untuk menjebak Yesus. Dia bertanya, "Guru, apakah yang harus saya lakukan supaya mendapat hidup sejati dan kekal?" Yesus menjawab, "Apakah yang tertulis di dalam Alkitab? Bagaimana menurutmu?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu. Dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Yesus berkata kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, dan kamu akan hidup sejati dan kekal." Tetapi ahli Taurat itu hendak membela diri, lalu bertanya, "Siapakah sesama saya?" Yesus menjawab, Seorang lelaki turun dari Yerusalem dan pergi ke Yeriko. Di tengah perjalanan dia diserang perampok. Mereka merampoknya dan memukul dia setengah mati, lalu meninggalkannya di tepi jalan. Kebetulan ada seorang imam lewat di situ. Ketika dia melihat orang itu, dia menyeberang jalan dan meneruskan perjalanan. Demikian juga seorang Lewi lewat di situ. Dia mendekati orang itu untuk melihatnya, lalu menyeberang jalan dan meneruskan perjalanan. Tetapi ada seorang Samaria yang sedang lewat di situ dan tiba di tempat orang itu terbaring. Ketika dia melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Maka dia pun mendekatinya, lalu membersihkan luka-lukanya dengan kain dan mengobatinya dengan minyak. Kemudian dia membalut luka-lukanya dan menaikkan orang itu ke atas hewan tunggangannya sendiri. Dia membawa orang itu ke rumah penginapan dan merawat dia di situ. Keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan 2 keping uang perak kepada tuan rumah penginapan itu dan berkata kepadanya, "Rawatlah dia, dan sekiranya uang ini tidak cukup, saya akan membayar apabila saya kembali ke sini." Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dan bertanya,
Menurut pendapatmu, di antara ketiga-tiga orang itu, siapakah menjadi sesama orang yang dirampok itu? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata, pergilah dan berbuatlah demikian. Haleluya. Nah, adik-adik, handphone kita adalah sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Dengan smartphone dan internet, kita dapat berteman dengan orang-orang yang ada di tempat yang sangat jauh, bahkan di belahan dunia yang lain. Jadi handphone kita ini dapat mendekatkan orang yang jauh, tapi dapat juga sebaliknya adik-adik. Handphone kita dapat menjauhkan orang yang dekat dengan kita. Ya adik-adik, jika kita terlalu sibuk bermain dengan handphone kita seringkali menjadi tidak peduli dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, karena kita terlalu sibuk bermain game di dalam handphone kita tidak tahu kalau orang tua kita memerlukan bantuan kita. Atau karena kita terlalu sibuk selfie untuk posting di TikTok dan Instagram, kita tidak tahu kalau teman kita membutuhkan pertolongan. Dalam cerita Alkitab hari ini, kita belajar Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi seperti itu ya adik-adik. Tuhan mau kita untuk peduli dan siap sedia menolong dan membantu tetangga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar 2 cara supaya kita semua dapat menjadi orang-orang yang peduli dan siap sedia membantu orang-orang di sekitar kita. Yang pertama, put away our phone more often. Seperti yang kakak bilang tadi, handphone kita dapat mendekatkan orang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Itu berarti handphone kita dapat berdampak positif dan juga negatif buat kita. Itu semua bukan salah handphonenya ya adik-adik, tapi itu semua karena kita tidak dapat disiplin dan membatasi diri saat menggunakan handphone kita. Kita seringkali lupa waktu, sehingga kita menjadi tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kita harus disiplin membatasi diri saat menggunakan handphone. Kita harus deny your selfie. Kita harus meletakkan handphone kita dan coba untuk bermain bersama teman-teman atau hangout bersama dengan keluarga kita lebih sering. Kita menyediakan waktu dan pikiran kita bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat bermain bersama mereka, kita mau ngobrol bersama mereka, dan kita dapat melakukan hal-hal lain yang menyenangkan bersama mereka. Sehingga kita dapat mengerti apa yang kita lakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita dan membuat hidup mereka lebih mudah dan menyenangkan. Nah yang kedua, be aware and ready. Adik-adik, kita juga harus selalu waspada dan siap dengan apa yang terjadi di sekitar kita ya. Jika kita hanya fokus dengan handphone kita sepanjang waktu, maka kita dapat melewatkan saat-saat di mana orang yang kita kasih membutuhkan pertolongan kita. Misalnya, saat ada teman kita yang jatuh atau mengalami kecelakaan di sekolah, jika kita hanya fokus dengan handphone kita, maka kita tidak akan dapat menolongnya. Maka dari itu, kita harus menjauhkan handphone kita dan lebih memperhatikan lagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita harus siap sedia sehingga saat ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita dapat segera menolongnya. Adik-adik, ingat ya, joy, Jesus, others, and you. Kita harus mendahulukan Jesus, lalu others atau orang lain, baru diri kita sendiri. Yuk katakan bersama dengan kakak. Joy, Jesus, others, and you. Kita ulang sekali lagi ya. Joy, Jesus, others, and you. Yes, good job banget adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa yang mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Pastinya semua mau dong. Yuk katakan bersama dengan kakak. I want to be a good neighbor to everyone. Kita ulang sekali lagi ya. I want to be a good neighbor to everyone. Amin. Yes, good job banget adik-adik. Nah sekarang yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau hari ini sudah memampukan kami semua meskipun secara online. Hari ini kami sudah mendapatkan sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati agar kami bisa menaruh kepentingan orang lain lebih di atas daripada kepentingan kita dan juga kepentingan Tuhan Yesus. Berkati agar Kau akan menunjukkan kami bagaimana agar kami bisa peduli dan mementingkan kepentingan orang lain dulu daripada kepentingan kita sendiri. Berkati juga agar kami bisa mengatur waktu kami dengan baik, agar kami tidak selalu mementingkan handphone kita dan lebih memedulikan lingkungan di sekitar kita.
Terima kasih Tuhan, bantu aku agar bisa melakukan hal tersebut ya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran Deny Yourself kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. Ayo kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.